pembicara tadi. Pertama, Pak Pendeta Rudi dari Sinode Gereja menjembatani disparitas pembangunan yang memang sangat terasa. Sama dengan para pembicara yang lain, di mana perhatian kita kepada kepulauan-kepulauan yang ada di tanah air kita, khususnya Maluku, masih belum sepenuhnya nyata, konkret dan dirasakan. Jadi ketika Kementerian Kelautan dibuat menjadi salah satu simbol pergeseran orientasi dari darat ke laut. Tapi nampaknya masih parsial dan ini belum sepenuhnya menggeser secara signifikan orientasi pembangunan kita ke kelautan dan kepulauan. Karena itu saya sangat menangkap dengan baik tadi usulan dan masukan, terutama tentang RUU Kepulauan yang memang menjadi bagian utama dari komitmen nasional kita. Tentu ini saya akan tindak lanjuti dengan Presiden dan dengan fraksi-fraksi di DPR supaya komitmen itu terwujud dalam pengesahan undang-undang pemerintahan kepulauan itu, seperti yang disampaikan oleh Pak mantan Bupati Hulu tadi, Pak Takub tadi. Terima kasih. Sama dengan yang lain tentang RUU Provinsi Kepulauan dan pemerintahan daerah kepulauan ini harus disahkan. Terima kasih Pak Pendeta atas masukannya, termasuk peran agama. Jadi ke depan ini memang ada 3 kekuatan besar ya, nyata-nyata akan signifikan berpengaruh. Yang pertama adalah pasar itu hukum ekonomi yang bicara. Ini juga harus diantisipasi betul. Pasar ini mendikte negara, pasar ini mendikte pemerintah. Sekarang pasar online, pasar virtual, fintech, finance teknologi itu sudah mendikte ekonomi kita. Negara tidak berdaya, BI sangat ketinggalan cara kerja dan mainnya ketika sudah banyak sekali transaksi virtual yang terjadi. Itu kekuatan pasar. Yang kedua, kekuatan agama. Agama ini akan sangat signifikan menjadi kekuatan, dan memang saya sangat setuju negara harus memberikan penguatan peran agama secara signifikan, memberikan dukungan. Saya setuju dukungan yang optimal dari negara kepada agama, sehingga agama bisa, terutama pasca pandemi, pasti gairah keagamaan akan tinggi di seluruh dunia. Dan agama bukan saja menjadi satu kekuatan spiritual, tetapi juga kekuatan sosial dan politik tentu saja. Nah, yang kekuatan yang ketiga itu adalah ilmu pengetahuan, teknologi. Teknologi ini yang merubah semua. Cara beragama berubah, cara dakwah beragama juga berubah, cara pola pikir agama juga berubah karena ilmu pengetahuan dan terutama teknologi informasi. Ketiga kekuatan ini memang harus perhatian, dan saya setuju Pak Pendeta Rudi bahwa agama harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dari teman mahasiswa tadi, Vincentius ya, dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, UKIM, saya kira seluruh pikiran-pikirannya tadi menjadi masukan penting, terutama kepala daerah, termasuk hampir sama dengan yang disampaikan oleh banyak pembicara tadi, termasuk Mumin Refra, Pak Togub, Salusa, kemudian yang lain. Tadi antara lain bahwa kita butuh cara baru. Jadi ini penting ini sahabat Mumin Refra, teman Vincentius, juga Pak Togab ini dibutuhkan betul cara kerja baru, pola kepemimpinan baru, pola pendekatan pembangunan baru yang kalau begini-begini saja memang Maluku akan terus pada posisi keempat termiskin. Makanya harus pola baru. Nah, ayo kita diskusi lanjut untuk
mencari formula pembangunan Maluku yang lebih efektif, yang lebih, ya biarkan mereka yang nggak sudahlah nggak mampu itu, kita harus berikan formula. Karena ini saatnya berubah ya, semua berubah. Ini tantangannya semakin sulit, kondisinya tidak sekedar hanya siap dan semangat saja, tetapi lebih dari itu adalah kemampuan untuk memberikan perubahan dan jawaban baru atas keadaan nasional kita, atas keadaan lokal kita, atas keadaan Maluku. Oleh karena itu saya mengajak, ayo terus kita diskusi, Pak Togab Solosa, Pak Mantan Bupati, Pak Mukmin Refra, juga teman-teman yang lain, agar ini kalau ingat Gus Dur itu kira-kira mereka memang nggak ngerti caranya, kita harus bikin cara yang baru. Cara baru, perubahan itu mengelola dan memanage keadaan, terutama pasca pandemi yang sulit. Nah, bagaimana formula ini kita diskusi khusus. Kita diskusi khusus, siap-siap memberikan alternatif yang fresh, yang baru, karena yang sekarang yang lama udah gagap terhadap keadaan sebelum pandemi aja gagap kok, apalagi pasca pandemi. Bagaimana strategi ya? Tadi saya setuju undang-undang kepulauan cepat dan macam-macam pola penanganan, cara pendekatan. Saya kira saya akan terus menunggu masukan lebih detail lagi dari teman-teman semua yang ada di Maluku. Kemudian Pak Wakil Rektor Pak Edi dari Patimura tadi saya sangat setuju usulan soal akses yang sama dalam penanganan pendidikan, terutama bantuan dan pelayanan yang diberikan negara atau pemerintah terhadap pendidikan kita, sama dengan Pak Michael Venturi yang dari UKIM juga. Ya, saya kira masukannya menjadi penting untuk segera saya follow up, saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan, juga saya follow up kepada Menteri Keuangan. Memang semuanya sedang berubah, tidak bisa cara yang standar, harus ada cara-cara baru, pendekatan dan pola baru di dalam subsidi pada mahasiswa. Ini tanpa membedakan swasta dan negeri. Saya kira APBN sangat tidak berpihak kepada swasta. APBN sangat berpihak kepada universitas yang sudah maju. Nah, ini harus digeser. Yang lemah harus mendapatkan perhatian, yang sudah maju harus diberikan kemandirian, kira-kira begitu. Itu barunya. Saya terus diskusi dan saya ini memang sedang menunggu apa sih ide dan rencana baru Menteri baru kita ini, Nadiem ini. Kita tunggu, karena sudah saya kritik, saya kasih masukan, saya tekan. Ya, kita beri kesempatan. Ya, kalau nanti nggak mampu kita cari cara baru lagi. Berikutnya sahabat fraksi DPRD tadi, fraksi PKB, ini hampir sama dengan yang lama, dan keadilan dalam pengelolaan pembangunan. Saya kira setuju, Maluku harus mendapatkan perhatian yang sama dibanding dengan yang lainnya. Nah, ini sama dengan, termasuk dengan pola dan cara kerja baru. Pak Abdul Hamid ya, Sekretaris PWNU juga mirip-mirip, tapi lebih detail dan konkret ya. RUU Kepulauan tadi sama, kita harus segera sahkan. Sebagai lumbung ikan nasional ini, kita harus membuat industri perikanan, bukan mengambil ikan. Sangat setuju. Dan ini harus mendapatkan perhatian kita semua, akan kita tidak lanjuti bersama. Kemudian provinsi baru Maluku Tenggara, oke, kita jadikan pertimbangan. Kemudian kapasitas, kemudian ini konkret, saya kira setuju saya, konkret dari apa yang bisa kita lakukan dari
potensi kekuatan pemuda Indonesia yang memang jumlahnya sangat besar, ini harus ada cara baru juga untuk memanage sehingga sumber daya anak-anak muda ini, terutama anak-anak muda Maluku, benar-benar bisa menyambung dan menyambut potensi kemajuan dari sumber daya alam yang ada di Maluku. Ya, saya tadi lupa ada satu hal ya, kemajuan Maluku dan potensi sumber daya alam. Ini juga perlu langkah-langkah konkret dari pemerintah pusat. Saya juga setuju, kalau perlu tidak usah nunggu undang-undang, harus ada peraturan presiden, perpres, harus ada waktu habis. Wah,